Imlek pasti akan menyangkut soal peruntungan atau juga kita kenal dengan istilah hoki. Bagi masyarakat Tionghoa, peruntungan adalah sesuatu yang ditakdirkan namun juga bisa diusahakan. Seperti memasang ornamen tertentu, melakukan ritual agama, bahkan memakan sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan keberuntungan. Di sisi lain, kesialan juga tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Selama ribuan tahun, masyarakat Tionghoa telah mempelajari fenomena siklus beruntung dan sial atau energi baik dan energi buruk ini yang kemudian berkembang menjadi ilmu metafisika, diantaranya Pakce dan Feng Shui. Untuk tahu lebih banyak soal ini, kami bertemu dengan Julius Fang, seorang pakar ilmu metafisika Tionghoa di kawasan Jakarta Utara. Julius menjelaskan, Pakce adalah ilmu astrologi Tionghoa yang mempelajari pengaruh objek celestial seperti matahari dan planet terhadap hoki manusia. Pada umumnya, masyarakat mengenal salah satu komponen dalam ramalan Pakce, yakni Shio. Shio sendiri adalah 12 hewan yang melambangkan penanggalan tahun, bulan, hari, bahkan jam kelahiran seseorang. Selain Shio, ramalan Pakce juga menggunakan 10 aksara ordinal Tionghoa, serta 5 elemen pada yin-yang seperti kayu, api, tanah, logam, dan air yang kemudian dirumuskan menjadi 4 pilar. 4 pilar itu berupa jam, hari, bulan, dan tahun yang masing-masing pilar terbentuk dari 2 aksara Mandarin untuk mewakili energi batang langit dan energi cabang bumi yang informasinya membentuk formasi kelahiran yang dapat digunakan untuk membaca peta atau grafik kehidupan seseorang. Sementara itu, Feng Shui adalah ilmu yang mempelajari energi alami alam semesta dan lingkungan sekitar suatu bangunan terhadap hidup dan peruntungan seseorang. Energi alami yang disebut Qi ini bisa berupa energi baik atau Sheng Qi yang membawa kebaikan seperti kesehatan, keberuntungan, serta rezeki yang baik, dan energi buruk atau Sha Qi yang membawa kesialan seperti penyakit serta rezeki yang buruk. Ilmu ini menggunakan analisis spasial suatu bangunan baik dari sisi lingkungan sekitar atau interiornya yang didasarkan pada konsep keseimbangan yin-yang 5 elemen. Dalam analisisnya, Feng Shui dapat menggunakan kompas yang disebut Loupan yang menunjukkan 8 arah mata angin yang memiliki karakter Qi uniknya tersendiri. Feng Shui mempelajari pengaruh bangunan dan lingkungan terhadap hoki seseorang penghuninya misalnya. Sedangkan astrologi Pakce dan Shio mempelajari hoki manusianya karena terpengaruh oleh matahari dan planet tata surya sekitarnya, seperti itu. Dua-duanya digunakan sebagai alat bantu untuk supaya manusia bisa mendapatkan problem solving kalau mereka punya, atau digunakan sebagai alat bantu untuk mencapai sukses dalam hidupnya. Julius menegaskan bahwa kedua ilmu ini bukan sesuatu yang bersifat klinik atau berhubungan dengan suatu kepercayaan maupun agama tertentu, melainkan adalah ilmu ilmiah, perpaduan berbagai cabang pengetahuan dan bersifat logis. Adapun kedua ilmu metafisika ini juga bisa digunakan bersamaan untuk meningkatkan hoki ataupun mengurangi kesialan. Bila hoki orang itu lebih bagus, kemudian ditambah Feng Shui yang bagus, ini akan sangat bagus banget. Jadi dia akan bisa double sukses, kita sebut seperti itu. Ekstra luar biasa sukses. Sedangkan bila hoki seseorang itu lagi jelek, ditambah Feng Shui yang bagus, akan memberikan safety net. Jadi kalau dia jatuh, tidak akan langsung terasa sakit, seperti dapat soft landing. Nah, worst case adalah dia dapat Feng Shui yang buruk, ditambah dengan nasib yang buruk juga. Nah, ini orang akan mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi, hidup yang sangat menderita seperti itu. Lalu, apa pendapat masyarakat tentang ilmu metafisika Tionghoa? Amaran-amaran mungkin 50% ya, 50% lagi mungkin orang, kalau buat saya sih kembali ke perbuatan baik sih kalau untuk memperbaiki keberuntungan ya. Ya kadang ada yang akurat sih, Orang nanya tentang nasib, terus tanya tentang rezeki tahun ini mau gimana, terus usaha gimana gitu. Seperti pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Saat ini semakin banyak warga non-Tionghoa yang semakin tertarik dengan ilmu metafisika Tionghoa seperti ramalan Pakce. Salah satunya Sari Murdat. Sari yang belajar membaca Pakce di luar negeri kerap menggelar kelas untuk mengajarkan orang lain ilmu yang ia miliki. Pesertanya pun adalah orang yang berasal dari berbagai latar belakang. Sari mengaku jatuh cinta dengan Pakce karena bisa digunakan bukan hanya untuk mengetahui peruntungan seseorang, tetapi juga potensi dan bakat alamiah yang dimiliki untuk membantunya meraih keberhasilan. Saya bahagia pas klien testimoni. Oh Mbak, saya tuh tadinya hampir putus asa, pas Mbak bacain prediksi saya jadi semangat lagi. Saya jadi punya harapan lagi, atau ya lebih bahagia dan segala macam. Ada beberapa klien yang promosi jabatannya lebih cepat dan segala macam. Kan saya lebih bahagia lagi kan. Kalau mereka bahagia berarti saya
berhasil ya mengarahkan mereka seperti itu. Terlepas akurasi ilmu metafisika Tionghoa, satu hal yang perlu diingat adalah kesuksesan tidak akan datang sendiri tanpa usaha. Sehingga jika pun diramalkan untung, pastikan mengambil langkah yang diperlukan agar tidak malah jadi buntung. Arya Dita Utama, Egy Agung, Jakarta.